Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman tentang menangani bibit yang baru kita beli ya. Bagi teman-teman yang memesan bibit atau yang beli bibit secara online, cara ini harus diketahui agar nanti bibit yang kita beli itu selamat dan baik. Dan ini juga salah satu contoh buah anggur, yaitu varian ARA 15 ya. Nah, ini ada sisa yang tinggal sekian. Ini sering dicicipi sama banyak teman yang sering mampir biar tahu, oh ini loh rasanya ARA 15 ya. Anggurnya kalau sudah mulai tua dan rasanya sangat manis, segar, serta kulitnya itu tidak pahit. Jadi semuanya bisa dikonsumsi dengan aman. Nah, dan ini juga sedikit review tentang pencelupan GA3 bahwa selama ini yang saya praktekkan dan saya bagikan kepada teman-teman aman dan hasilnya maksimal bagus. Karena kalau tidak dilakukan perendaman atau pencelupan GA3, maka buah tersebut akan terlalu memadat sehingga nanti kita kerepotan dalam penjaringan ya. Hasilnya bagus, jika gagal pasti akan terjadi ada yang hangus. Tetapi dengan ilmu yang saya bagikan kemarin dan ini hasilnya bisa dilihat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk melakukan pencelupan, yang penting itu ada tahapan sehingga hasilnya bagus dan maksimal. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tidak saya lakukan pencelupan GA3. Hasilnya seperti ini, memadat sekali dan tandan tidak bisa memanjang. Beda kalau kita lakukan pencelupan GA3, hasilnya sangat bagus. Dan nantinya satu tandan itu bisa mencapai 1 kilo lebih. Apalagi ini jenisnya anggur ARA 15. Buahnya sangat besar dan juga tandannya sangat panjang sekali. Nah, untuk kualitas buah, dia juga mudah berbuah kalau bagi saya loh ya. Dari pengalaman saya, yang penting tanaman itu sudah cukup untuk dibuahkan. Maka buahnya pun, bunga pun akan banyak dan buah pun akan bagus. Dan ini contoh ketika kita membeli bibit anggur secara online ya. Ketika di dalam kardus kita buka, tali pengikat kita lepas dan kita ambil seperti ini ya. Kita ambil dan nantinya perlakuan apa yang harus dilakukan bagi teman-teman yang membeli bibit secara online ya. Karena kalau kita terlalu terburu-buru langsung menanam, ini sangat berbahaya sekali. Bisa-bisa tanaman tersebut akan stagnan, pertumbuhannya berhenti dan hasilnya tidak memuaskan, malah lebih buruk dari bibit yang kita beli. Nah, jika bibit yang kita beli bagus, penanganan salah, akhirnya juga nanti berdampak pada tanaman anggur yang kita tanam saat ini. Nah, ketika kita membeli, lalu kita taruh di tempat yang tidak terlalu panas lah, sedang. Kalau bisa tempat terbuka seperti ini, lalu buat rembetan seperti ini ya. Nah, biar berdiri seperti ini. Setelah tanaman dibuat merembet seperti ini ya, baru plastik pengikat bawah dilepas ya. Baru plastik pengikat bawah dilepas. Ini kalau tanaman besar. Kalau tanaman bibitnya kita beli hanya sekitar 50 cm ya cukup dikasih bambu, sandaran cukup. Tapi kalau bibitnya sudah besar sekitar 1,5 meter atau 2 meter harus ada rembetan. Setelah kita buka, lebih baik jangan langsung dimasukkan ke media baru. Saran saya lakukan pengisian media
dan tambahin seperti ini ya. Kita taruh di polybag, lalu kita kasih media tambahan. Berapa media tambahan yang kita berikan? Media tambahan yaitu secukupnya. Yang penting polybag tersebut terisi penuh seperti ini. Dan untuk media tambahan saya sarankan media yang bagus. Media yang bagus. Bagaimana media yang bagus untuk tanaman anggur? Sebenarnya di video-video saya juga sudah saya bahas. Untuk tanaman anggur tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kita tambahkan pada tanaman anggur kita seperti ini ya. Setelah pengisian media atau penambahan media sudah selesai, maka yang lakukan penyiraman pada media tersebut dengan air secukupnya agar media yang tadinya dalam perjalanan itu mengering, setelah kita siram itu kondisinya basah. Tapi jika teman-teman mempunyai pupuk AB-mix, menggunakan pupuk AB-mix 1000 ppm, hasilnya sangat bagus sekali. Kalau tanaman sudah besar, tapi kalau masih kecil ya kita gunakan cukup 500 ppm. Nah, setelah penyiraman maka kita lakukan penyemprotan bertujuan agar daun yang tadinya layu setelah kita semprot seperti ini nanti akan terjadi pemulihan dan segar. Lalu kapan kita akan memindah ke media baru ya? Untuk memindah ke media baru kita amati perkembangan tanaman tersebut. Jika tanaman tersebut pertumbuhannya kurang bagus, maka tahan dulu untuk memindah tanaman ke media baru. Tetapi jika pertumbuhan ujung tunasnya bagus, aktif sekitar 1 minggu dan 2 minggu, maka kita lakukan pindah ke tempat baru agar kita itu tidak terburu-buru, tanaman pulih terlebih dahulu dan akhirnya tanaman sehat tumbuh bagus. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.